Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dede Nasrullah. Saya dari studi PJJ Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang sudah dikerjakan, tugas 1, tugas 2, dan kali ini untuk UASnya saya akan mewawancarai Mas Irfan Fauzi-nya langsung. Teman-teman, welcome to Mas Irfan Fauzi. Halo Mas Irfan. Ya, Apa kabar nih? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Oh. Gimana nih? Saya nih sebenarnya tertarik nih. Kenapa Mas Irfan saya undang buat wawancara? Kemarin kan kita udah ngobrol banyak ya. Benar. Cuman kan belum kita rekam nih, ya kan? Ya. Kali ini kita rekam buat mungkin sebagian teman-teman termotivasi dengan cerita Mas Irfan ini, ya kan? Jauh-jauh dari Tegal ke Jakarta. Gimana cara Mas Irfan beradaptasi, gimana cara Mas Irfan memberanikan diri, cara belajar apa yang Mas Irfan pakai, ya kan. Mungkin nanti kita akan sharing lebih lanjut. Boleh perkenalan dulu untuk Mas Irfan Fauzi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya namanya Irfan Fauzi, bisa dipanggil Mas Irfan saja. Dan sebelumnya terima kasih juga udah mau mewawancari saya ya. Oke, saya pendidikan terakhir SMA aja nih. Dan berprofesi sekarang di bagian IT web development. Mungkin singkatnya seperti itu. Oke, jadi itulah perkenalan dari Mas Irfan Fauzi, teman-teman. Jadi mungkin kita akan kulik lebih dalam nih tentang Mas Irfan ini. Oke, Gimana aja dia. izin ya, izin Oke, bertanya nih Mas benar. Irfan, izin ya kan. Ya. Gimana sih Mas Irfan pertama kali memutuskan diri di umur yang mungkin masih pada saat itu masih SMA, umur 18 ya? 18 tahun ya, memutuskan diri ke Jakarta merantau gitu. Apa sih yang terlintas gitu? Apa sih yang Mas Irfan Motivasi lihat? kali ya, lebih ke motivasi. Benar, motivasi. Oke, kalau untuk motivasi sendiri sih sebenarnya pressure dari diri sendiri untuk kedepannya sih. Apa mimpi saya tuh untuk mimpi Mas Irfan ya, untuk memimpikan membuat masa keluarga depan. jadi lebih baik lah, keluar dari Zona nyaman. Nah, jadi saya tuh melihat opportunity di Jakarta tuh lebih banyak pekerjaannya, terutama pada bidang IT. Mau nggak mau saya mempelajari, dan jadinya harus pindah ke Jakarta. benar. Bertarung lah di sana Bertarung gitu di ya, Jakarta. dengan Mas Irfan yang modal nekat lah jadinya. Modal nekat sih, kan masih SMA juga kita. SMA dan ilmu belum mumpuni ya di Belum bidang itu ya. mumpuni. Nah, ya. Modal nekat dan keberanian sih berarti ya kurang lebihnya ya. Benar. Oke. Jadi buat teman-teman itu kenapa alasan Mas Irfan ke Jakarta gitu. Tapi kan teman-teman belum puas nih kenapa alasannya doang ya kan ke Jakarta. Sekarang mungkin teman-teman mau tanya nih, saya wakilin aja nih ya. Boleh. Karena kan saya udah tahu, tapi kan teman-teman belum tahu nih. Ya, apa Ya kan? Hal pertama yang Mas Irfan lakukan di Jakarta kan sudah, ya kan? Gimana sih cara Mas Irfan belajar IT ini sampai menjenjang bangku kuliah gitu? Oh iya. Itu kan yang menarik Benar, nih benar. di topik ini gitu. Cara metode apa sih yang Mas Irfan gunakan ini gitu? Kok bisa loh, IT ini kan rumit ya? Rumit, benar. Kita harus punya guru, kita Benar. harus kursus berbayar. Ya. Ya kan, ya pokoknya di bidang IT ini menurutku mahal gitu loh. Mahal. Mahal menurut aku, iya. itu mahal jujur. Oke, Ya, boleh Pak. langsung dijawab aja. Boleh Mas Irfan. Oh, jadi gini, untuk teman-teman yang merasa mungkin belajar IT itu mahal atau harus sekolah dulu, tenang aja teman-teman. Saya ini nih belajar otodidak sendiri. Saya mempelajari materi-materi yang ada di YouTube atau ada kelas-kelas gratis online saya ikutin. Dan juga kalau teman-teman lebih luas lagi mencari ilmunya, bisa aja ikut komunitas-komunitas seperti Web3-nya. Itu tuh sangat membantu saya untuk improvisasi lah, untuk membelajar. Karena di situ tuh udah banyak orang-orang yang kompeten dan bisa diajak ngobrol dan sharing-sharing. Itu tuh yang paling membantu saya. Ketimbang hanya cuman diem-diem rebahan saja. Saya jadi lebih mematangkan ilmu IT tuh dari komunitas, belajar sendiri lewat YouTube dan website-website yang gratis. Mungkin itu aja sih. Oh, jadi intinya dari Mas itu ada kemauan, Ada kemauan. jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Karena kan mungkin di komunitas itu kan
kita nggak ada yang kenal ya kan. Jadi Mas itu ibaratnya ya saya nggak tahu, saya tanya aja gitu. Nggak perlu malu karena Mas tahu saya nggak tahu. Dan ketika nggak ada uang pun kita bisa belajar jadinya. Iya dari situ ya tuh keberanian ya. Keberanian. Mau belajarnya itu yang mahal sebenarnya ya. Di situ kan. Bukan dia yang kemauan yang mahal tuh ya. Oke, kan dari Mas Irfan nih bukan soal biaya untuk belajar yang mahal, tapi kemauan belajar itu sendiri yang mahal. Ya. Jadi seperti itu ya berarti. Dengan pertama kita udah mengetahui nih Mas Irfan, background Mas Irfan kenapa ke Jakarta, kedua cara belajar Mas Irfan ya kan. Mungkin yang ketiga ini lebih ke gimana sih cara bertahan Mas Irfan di Jakarta ini gitu. Kan dengan Mas Irfan tadi awalnya nggak punya background kan nggak mungkin dong langsung dapat pekerjaan yang Oke, jadi gimana sih cara Mas Irfan ini beradaptasi di Jakarta ini gitu? Oke, ini mungkin yang dibingungkan ya di umur 18 langsung merantau ke Jakarta. Bener. Kayak out of nowhere. Iya. Dan minim pengalaman Mas Irfan juga kan, karena emang lulus SMA kita nggak ada apa sih sebenarnya. Nggak ada magang yang kayak sekarang anak kuliahan kan ibaratnya. Mungkin ini cerita pahitnya. Iya, boleh diceritakan nih karena kita nggak mau yang manis-manisnya aja masih benar. Oke. Kita aja gitu. Jadi pada saat saya awal merantau di Jakarta, saya tuh nggak langsung bekerja di IT ya kan. Ya bagaimana bisa saya cuman pentok SMA ya kan. Saya jadi ikut om saya bekerja di Roxy jual-jualan, dan saya juga ikut part time yang mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lah ya kan. Terus juga saya nyicil sembari belajar di sela saya bekerja. Ingat, intinya juga ada kemauan untuk saya belajar di situ. Walaupun nggak bisa dibilang 100% nggak pakai uang, tapi kurang lebihnya ada hal yang belajar dulu emang butuh uangnya gitu. Ya benar. Dan Mas Irfan berani gitu. Ya. Cuman nggak semahal yang kita kuliah ini iya kan. benar. Ternyata masih bisa loh kalau budget terbatas tuh, ya balik lagi mahal tuh keinginan kemauannya untuk belajar dan bisanya ya Mas Irfan. Berarti itu kan Mas Irfan bertahan hidupnya beradaptasi di Jakarta ya kan. Dan bagaimana peluangnya mungkin ya kan. Terus mungkin buat sekarang ini kan kita udah ke 3 pertanyaan tadi ya. Sekarang yang keempat mungkin ya, kayak emang Mas Irfan buat sekarang ini udah dari belajar otodidak Mas Irfan itu, hal apa sih yang udah Mas Irfan hasilkan sekarang ini gitu sebelum ke pekerjaan gitu kan? Jadi sebelum saya masuk pekerjaannya lagi nih, kayak masih ada step by step nih. Step by stepnya saya juga mengikuti lomba-lomba hackathon di Vietnam yang kata itu. Alhamdulillah saya berada di 30 besar dari 500 peserta Pak. Di berbagai negara tuh ya? Bener. Acaranya itu ya dari berbagai peserta. Pokoknya ada 500 peserta lah. Di lomba itu ya, dan Mas Irfan mendapatkan juara 30 besar lah. Disitulah mungkin ada beberapa orang yang mulai interest dengan Mas dan Irfan. situ ada peluang-peluang. Dan menjadi backgroundnya lebih jelas di mana saya bisa masuk ke IT ya. Karena punya CV loh, portofolionya udah terbentuk di situ. Ya, karena internasional ya. Internasional. Sebenarnya masih ada yang nasional seperti di Jakarta, di Jogja, itu juga ada lomba-lomba saya ikutin dan mendapatkan juara. Alhamdulillah. Dari belajar otodidak dengan tips yang tadi Mas Irfan berikan, itu inilah prestasi-prestasi bisa mengikuti lomba-lomba yang bisa diraih loh. Bayangin apalagi Mas Irfan ini berkuliah gitu. Mungkin Mas Irfan nanti ada kepikiran mungkin untuk berkuliah, karena alhamdulillah uangnya mungkin ya udah sekarang udah ada tetap lagi kita masih ingin bersarjana. Nah, karena ingat teman-teman, bukan soal kuliah nggak penting atau kuliah tetap penting teman-teman. Mas Irfan sebenarnya mau kuliah pada saat itu, tapi karena keterbatasan ekonomi, mungkin Mas Irfan tidak bisa berkuliah gitu. Jadi ya sudah, tapi kemauannya tinggi, terus belajar walaupun tanpa kuliah, intinya gitu teman-teman. Oke, itu cerita dari Mas Irfan. Mungkin ada satu kata, 2 kata untuk menyemangati teman-teman ya. Boleh.
video ini nantinya gitu. Oke, mungkin Kata-kata penyemangat gitu. ini bukan motivasi yang besar seperti orang-orang ya. Ini hanya penyemangat bagi kalian untuk terus belajar. Kata-katanya intinya seperti janganlah kalian menyerah dan lampauilah batas kalian. Kalian itu bisa jika ada kemauan. Oke. Oke, simpel tapi nusuk ya. So, benar. Karena kemauan yang tinggi, kemauan untuk berhasil, sukses, dan jalan itu pasti ada. Karena ada pepatah bilang Ya. masih banyak jalan menuju Roma. Benar. Nah, itulah yang masih Irfan pakai, teman-teman. Baik, sekian dari video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.